dosen sekalian di main room kita. Tadi sudah ada maaf, diskusi di masing-masing kelompok ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti akan ada mungkin perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan tadi di room masing-masing. Begitu ya Bu Yuli ya? Betul. Oke. Untuk room 1 tadi fasilitator oleh siapa? Mohon maaf, Pak Pak. Zaki saya akan add spotlight, lalu yang akan jadi Ya, sekretarisnya siapa nih yang mau presentasi? Karlin, Karlin, Karlen ya, Karlen Karlin. boleh Ya, raise hand sama nyalain kamera. Oke. Raise hand dulu supaya bisa saya spotlight. Karlin mohon raise hand. Karlin kan Pak ya? Mohon iya maaf. Karlin. Ada Oke. nggak Karlinnya? Bukan keprok, Ada, bukan ada. keprok, itu keprok Karlen. Oh, Gak apa-apa, itu semangat. Iya. Gimana cara raise hand ya? Nggak tahu. Ada reaction, raise hand itu udah paling gede kok. Yang gini. Tulisan raise hand. Oh ya ada. Oke. Saya add spotlight dulu. Ya, mangga. Mangga Karlin. Karlin akan menyampaikan kerangka latar belakang ataupun apa saja tadi yang telah didiskusikan di room pertama. Mangga Karlin, nanti akan dimohon feedbacknya ya. Nanti akan diumpan balik oleh Pak Ferry. Mangga Karlin. Gini boleh ya saya jelaskan terlebih dahulu. Boleh. Semangat di tengah-tengah diskusi kita kebetulan waktunya habis gitu ya. Tadi kita membahas terlebih dahulu topiknya representasi invasi Rusia terhadap Ukraina dalam artikel berita. Di sini tadi mungkin ada kesimpang siuran persepsi ya. Jadi ada banyak anggapan yang berbeda. Mau ke mana sih gitu arahnya? Jadi saya di sana atau misalkan di room 1 tadi menjelaskan dulu, oh ternyata di sini topiknya hanya menggambarkan sih, sebenarnya fokusnya pada gambaran invasi Rusia terhadap Ukraina dalam artikel berita. Maka di sini tadi ada sedikit saya Pak Dasim, Pak Ketua juga dan yang Bu Teri dan yang lainnya membahas tentang makna invasi ternyata memang keluar dari topiknya. Maka yang kalimat pertama kalimat pertama itu topik sentence, kemudian supporting sentence-nya kalimat selanjutnya itu ya masih seperti ini Pak Ferry, masih 2 kalimat seperti itu. Tapi bagus Pak, saya udah kebayang ini bakal jadi artikel karena bisa dikembangkan. Cuman ini berita tentang invasi Rusia terhadap Ukraina memenuhi pemberitaan pada berbagai kanal informasi. Dalam pemberitaan tersebut, Rusia direpresentasikan sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian ini. Di sini mungkin sebelum biar ada kesinambungan, paragraf kedua ini ngomongin soal Soal sikap bahasa orang Indonesia yang berbeda kan? Itu permasalahan yang kita angkat ya. Di sini mungkin perlu ditambahkan juga contoh-contoh. Kalau menurut saya sih contoh-contoh ini berita yang ada di Eropa misalnya seperti UN itu condemn ke Rusia seperti itu. Jadi kalau di paragraf keduanya Bapak mau nunjukin bahwa si invasi Rusianya itu disikapi berbeda sama masyarakat Indonesia, perlu ada penjelasan mengenai sikap sikap siapa sih yang bertanggung jawab. Nah, kayak gitu sih sebenarnya itu. Kemudian kalau dari segi struktur, ini paragraf pertama ini overview topiknya oke. Kemudian kalau menurut saya ini jangan ngomongin soal invasinya. Karena kan kita bukan di prodi kemiliteran, bener nggak? Nah, ya mohon maaf Pak, gini Pak. Gini, Pak Ferry nggak maksudnya gini. Tadi kan awalnya gitu ya, kan ini bukan tulisan saya, jadi barengan ya Pak ya. Jadi ada yang membahas tentang invasi. Nah, invasi ini kata saya itu tidak cocok karena tidak sesuai. Makanya sama saya yuk kebawahin dulu gitu. Nggak dihapus, dikebawahin dulu. Nah, jadi kita ganti tuh. Ada kalimat kedua Pak dalam pemberitaan tersebut. Sehingga kan kalau saya menulis gini Pak, saya selalu mengikuti struktur tema rema Pak. Karena saya kan SML ya. Iya, SML betul. Jadi tema dan rema. Jadi tema misalkan tema kalimat pertama adalah berita tentang invasi Rusia terhadap Ukraina. Itu temanya saya anggap. Kemudian memenuhi pemberitaan pada berbagai kanal informasi. Itu remanya. Yes, betul, Berarti kalimat selanjutnya itu harus diambil dari sana Pak. Boleh dari tema atau boleh dari rema. Betul. Maka kalimat keduanya muncul ini setelah diskusi dalam pemberitaan tersebut. Berarti dari rema saya kembangkannya Pak. Nah, seperti itu.
Jadi yang Yes. invasi itu memang sama saya sengaja, kebawahin dulu aja karena itu tidak sesuai gitu. Nah, yang ininya enggak kalau maksud saya Pak, kalau yang invasi Rusia sampai yang secara umumnya oke, itu nggak apa-apa. Cuman yang ini kan mau mengutip ya, mau mengutip menurut Asidki 2020 invasi adalah bla 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 bla. Jadi maksud saya yang ini kan mau gambarannya ini mau menjelaskan soal invasinya, pengertian dari invasi kan kayak gitu. Kalau menurut saya jangan ke invasinya. Kenapa? Karena ini terlalu jauh. Kalau mau diambilnya biar sama dengan prodi kita atau tadi yang permasalahan AWK dan yang lainnya, lebih baik Oke, nah lebih baik di sini lebih kepada lebih baik kepada ini pemberitaannya. Iya betul Pak. Pemberitaan Betul. kayak gitu. Kalau Ya. saran saya sih jadi dari yang kecil aja dah. overview yang pertama itu udah oke banget. Ya Kemudian betul. Ya. dari invasi sampai yang secara umum itu oke banget. Nanti di bawah di sininya ini bisa ditambah riset sebelumnya kayak gini. Jadi kalau di artikel yang sebelumnya di paragraf kedua kan saya selalu bilang bahwa riset sebelumnya kan kayak gitu kan. Betul. Nah, di sini teman-teman itu bisa memasukkan misalnya perbedaan persepsi mengenai invasi Rusia dalam masyarakat Indonesia ini disebabkan dengan perbedaan struktur pemberitaan yang ada di media di Indonesia. Hal ini dikenal dengan analisis wacana kritis. Sebagai contoh, Verklog pernah meneliti, jadi dikasih gambaran. Ya. Oh, bisa beda itu kayak gitu sih kalau menurut saya. Nanti. Jadi biar si runtun. Jadi kalau si ininya siapa? Si penelitiannya lebih nanti di paragraf ketiganya bisa nambahin ini apa? Misalnya kalau mau bisa riset-riset sebelumnya juga kan di Indonesia pasti banyak penelitian soal Palestina biasanya yang AWK dari Indiani itu bisa dijadikan sebagai contoh. Betul Pak. Belum. Pembeda misalnya penelitian teman-teman dengan penelitian sebelumnya. Kebanyakan penelitian di Indonesia berfokus pada analisis berita mengenai konflik di Timur Tengah. Adapun penelitian mengenai konflik di Eropa itu masih jarang dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian ini akan fokus. Nah itu udah terlihat tuh gap. Ya, betul Pak. Kalau saya sih ini udah alurnya sih udah kebayang si alurnya. Ya. Kayak gitu. Jadi tadi hanya meluruskan saja sebagai fasilitator. Yang sesuainya itu gitu ya Pak ya, yang kalimat yang dua kalimat di atas. Yes, ini udah keren si ininya, cuman yang tinggal si menurut Asidkinnya jangan soal invasinya tapi lebih baik ke beritanya. Udah kebayang Pak, ini keren banget Pak kalau menurut saya. Udah maksudnya sebagai awalan nanti kalau banyak waktu ini udah bisa jadi paragraf yang bagus gitu. Ya. Garapan ngabuburit ya Ibu Bapak. Oke. Ya. Pak Yayat mangga bisa digarap Pak Yayat. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Karlen dan juga Pak Zaki sebagai fasilitator dari room atau kelompok yang Pak Dasim juga. Oh, Pak Yayat dan Pak Zasim juga. Untuk yang ini juga kelompok lain juga, Bu Agnes. Iya baik Pak. Kemudian kita masuk ke kelompok kedua yang tadi di room kedua ada Budian ya kalau tidak salah. Iya, Budian sebagai fasilitator. Mangga tadi sekretarisnya siapa Ibu Dian? Yohan. Oke. Boleh angkat tangan? Yohan bisa raise hand supaya kita bisa spotlight. Angkat tangan ke atas, bukan ke atas. Oke, sudah muncul. Saya add spotlight. Oke. Mangga dapat dipresentasikan apa yang tadi sudah didiskusikan. Terima kasih. Saya boleh ini dulu sama kayak Pak Zaki. Waktunya boleh. Tapi ini udah banyak segini. Keren banget ini. Sebenarnya ini tuh kayak lebih ke poin-poinnya dulu karena kan outline namanya juga, Bu. Ya, soalnya mungkin agak iri ya sama kelompoknya Pak Zaki karena itu udah spesifik gitu. Invasi Ukraina ke Rusia ke Ukraina. Oke. Ukra, bukan Urabu, Ukraina bukan. Ya,
Sedangkan tema di kelompok 2 ini adalah representasi maskulinitas di dalam karya sastra. Belum lagi milih karya sastranya yang mana gitu kan. Belum lagi maskulinitas itu apa gitu. Jadi tadi kita sedikit berdiskusi dulu gitu kan, ngomongin tentang maskulinitas itu apa sih gitu. Karena yang sering didengar adalah tentang feminis gitu. Sedangkan maskulin hanya seringnya oh dia maskulin, emang penting ya laki-laki diteliti, atau sebenarnya tadi dicontoh juga Pak Ferry menjelaskan itu gitu, stereotipnya gitu. Nah, tadi itu agak menjelaskan sedikit maskulinitas itu apa gitu. Terus ya itu tadi mungkin cuma dosen-dosennya, tapi tadi banyak juga yang anak-anak yang cukup aktif gitu dan cepat tanggap gitu menanggapi oke, kita akhirnya pakai endgame aja yang jelas kelihatan maskulin semuanya gitu, mau cewek-ceweknya atau cowoknya gitu sih. Jadi kalau ini dari kami gitu kan, itu sih fenomenanya. Kita tadi berdiskusi kenapa sih hero tuh selalu maskulin gitu. Terus cewek-ceweknya itu kan juga pakai kostum yang praktis. Kayaknya nggak ada deh hero-nya yang pakai dress kayak Barbie gitu Kebaya kan, ya. atau Cinderella gitu. Nggak ada. Mereka kostumnya pun praktis gitu kan. Terus tadi kita coba cari juga apakah ada penelitian sebelumnya. Ternyata ada gitu. Kebanyakan pakai semiotika, Roland Barthes ini. Lalu ada yang meneliti hanya satu tokohnya saja dari sekian banyak tokoh di Avenger. Ternyata kita juga menemukan ini pakai bahasa Inggris ya, saya nggak akan baca, bisa salah gitu. Yang benar-benar maskulinitas di dalam Endgame movie gitu. Kita belum tadi saya sudah sempat intip sedikit gitu kan hasilnya seperti apa. Tetapi tadi juga kita terus ngomongin tujuannya. Banyak teman-teman yang dari kelompok 2 ini mungkin belum tertulis di sana. Tujuan dari penelitian ini tuh bisa mengubah paradigma masyarakat gitu, untuk laki-laki itu nggak harus gagah gitu kan, perempuan juga ya tidak memaksakan laki-laki untuk gagah berani berotot gitu kan, harapan konstruksi patriarki gitu. Jadi itu sih kita baru sampai di sana gitu. Itu dari kami. Mungkin silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Mantap, ya, Bu Dian, ini keren banget sebenarnya. Di paragraf pertama ini udah langsung ke data yang akan dijadikan analisis sebenarnya kan. Jadi si endgame-nya ini memberikan beberapa fenomena mengenai konstruksi maskulinitas yang ada di Hollywood kan kayak gitu. Ini ada memiliki kekuatan supernatural dan yang lainnya. Hal yang menariknya di important point-nya sih ini bahwa tidak semua laki-laki ternyata. Itu kan di si fenomena di paragraf pertama itu overview topiknya secara umum udah ngasih important point-nya bahwa si wanita juga itu memiliki sisi maskulin. Jadi ini yang akan dibongkar dalam penelitian ini. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, ini yang menarik sebenarnya, tadi Bu Dian udah ngasih identifikasi gap penelitiannya. Beberapa penelitian bisa gitu di paragraf keduanya di awal itu bisa nulis kalimat seperti ini. Beberapa penelitian yang membahas soal maskulinitas di film superhero Hollywood, misalnya A, B, C, D, itu hanya fokus pada sosok tokoh laki-laki saja. Titik. Adapun tokoh perempuan itu belum dibahas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami akan meneliti bagaimana sosok perempuan digambarkan memiliki sisi maskulinitas. Itu udah keren banget. Si ininya udah koheren sama kohesif, paragraf 1 sama paragraf 2 ditunjukkan sama riset sebelumnya. Di tujuan ini juga bagus. Sebenarnya tujuannya nggak perlu jauh-jauh bahwa akan mengubah paradigma berpikir masyarakat soal konstruksi maskulinitas, enggak. Tapi kita juga bisa berangkat dari basis data bahwa tujuan penelitian ini akan misalnya menunjukkan perubahan penggambaran maskulinitas dalam film X, Y, dan Z misalnya gitu. Kalau Ibu dan Bapak nonton film Disney kan perubahan femininitas itu berubah kan.
Yang awalnya putri jadi berubah si sosok perempuannya. Jadi basis tujuan itu tidak harus selalu hal yang besar, tetapi berangkat juga hanya ingin menggambarkan perubahan yang terjadi di penelitian tersebut. Misalnya seperti itu. Kalau saran saya sih ini udah poin-poinnya udah bagus banget, udah kohesif, udah nunjukin di paragraf 1 udah nunjukin identifikasi gap-nya juga, tujuan penelitian juga, nanti tinggal ditambahkan outline-nya aja bahwa bab 2-nya isinya apa aja secara singkat, bab 3 juga sama. Udah bagus kok ini secara struktur poin udah piramida terbalik ini. Oke, terima kasih. Ya, keren ini kelompoknya Bu Dian sama tadi Pak Asep ya kalau nggak Pak salah. Zaki. Pak Zaki, ya Pak Zaki juga keren itu. Oke. Oke. Baik, terima kasih kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3 tadi dengan Pak Dian ya kalau tidak salah. Betul. Oke, mangga sekretarisnya siapa Pak Dian? Iqbal, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, tolong raise hand supaya bisa di spotlight. Bukan jempol itu raise hand sama jempol beda ya. Oke. Sembari menunggu Iqbal tadi diskusinya mengenai apa Pak Dian? Nah itu muncul Iqbal nih. Iqbalnya mana, Mbak? Ada tuh. Tuh, ya. Jelaskan, Mbak. Keren. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Iqbal. Ya, terima kasih ya, Bapak Ibu, dosen, dan teman-teman. Tadi saya dengan Pak Dian, beliau memberi kita topik tentang representasi kekuasaan dalam objek sastra dan budaya. Salah satu judulnya yang muncul di otak saya itu kekuasaan wacana kulit putih dalam serial MCU, karena ya kita lihat superhero itu kan representasinya kan kulit putih. Mungkin tahun-tahun terakhir saja ada kulit warna-warni ya. Ada Kamala Khan yang yang brown, ada yang Chinese juga gitu kan. Dengan belum terlalu banyak, tapi saya dengan Pak Dian dan teman-teman dapat overview topiknya. Film serial produksi MCU banyak menampilkan sosok pahlawan berkulit putih yang tadi disebut. Salah banyaknya Captain America, Iron Man, Captain Marvel, dan lain-lainnya. Yang lainnya belum sempat, Pak. Ini keren, ini saya ketika saya dapat topik ini sebenarnya saya tidak menyangka bahwa akan sejauh ini nih si judul penelitiannya. Ini topik riset yang menarik sebenarnya, wacana whiteness ini ya, kulit putih ini kalau misalnya nanti ngajuin judul harus di ACC ya ini judul ini. Ini karena ada kesulitan tapi Pak. Oh, ada kesulitan. Apa kesulitannya Pak? Ini bagus. Kami tadi itu 10 menit sampai 15 menit pertama ngubek-ngubek open knowledge map. Dan resultnya nol. Berarti belum ada. Nah, itu identifikasi berarti nanti bisa kalau saya sarankan bisa ke SAGE, Pak. Biasanya yang di Inggris itu yang SAGEPUB itu banyak yang cultural studies-nya atau di Taylor and Francis. Cuman itu kebanyakan berbayar si artikelnya. Saya nggak boleh ngomong yang cara gratisnya ya di sini karena direkam. Nanti kalau ya itu, nah itu si ininya bisa itu menarik. Ini keren banget kalau menurut kalau dari segi topik ya, itu saya sangat tertarik budaya populer tapi lebih ke whiteness-nya, masalah whiteness ini, dan jadi konspirasi. Ya problematika di American culture ya. Ini overview topiknya udah langsung. Mudah-mudahan sih ini membahagiakan Bu Yuli dan Pak Yayat ya. Jadi maksudnya langsung menukik ke data, nggak ada lagi yang ngomongin soal teologi. Jadi ini kalau saya lihat dari 3 contoh kasus udah mulai menukik langsung ke data, basis data yang akan dibicarakan. Ini langsung ke masalah MCU-nya yang banyak menampilkan pahlawan berkulit putih, itu
Kita kan udah langsung kebayang, oh ada ini. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga di kalimat setelahnya itu bahwa sejak tahun 2018 itu perubahan terjadi pada sosok superhero gitu. Tidak hanya kulit putih, tapi ada juga yang kulit hitam, kemudian kulit berwarna, kemudian dari Asia, Shang-Chi misalnya seperti itu. Ini memberikan fenomena yang menarik gitu, yang perlu dianalisis. Identifikasi masalahnya. Tadi betul kata Pak Dian, kita bisa ngambil riset-riset sebelumnya. Jadi kalau riset sebelumnya itu kan yang kayak The Philosophy of Superman itu ada tuh yang bukunya itu. Itu kebanyakan membahas soal dari segi Superman-nya gitu. Sedangkan masalah kulit putihnya itu nggak dibahas. Ini keren banget, udah kebayang. Kemudian riset ini penting karena kenapa? Karena kalau misalnya mau tadi mengikuti polanya yang Budian, bisa ditunjukkan bahwa fenomena film MCU ini menjadi fenomena global yang tidak hanya berpengaruh pada masyarakat Amerika tetapi juga Indonesia kayak gitu. Jadi kalau hanya kulit putih yang dimunculkan, nanti muncul sebuah anggapan ideologi bahwa orang-orang yang menjadi orang besar itu hanya mereka yang berkulit putih, misalnya kayak gitu. Itu ada penelitiannya, saya lupa ya. Itu bisa dijadikan satu penelitian saya dari psikologi kalau nggak salah, yang anak kecil itu yang kulit berwarna tidak meminta bahwa harus ada ini dong sosok yang superhero biar mereka juga merasa terafirmasi kan kayak gitu. Penelitian itu bisa dimasukkan tuh di mengapa riset Anda penting itu. Jadi selain judgement dari kita, bisa juga didukung riset-riset yang mendukung bahwa penelitian ini penting dilakukan gitu. Kayak gitu. Si outline-nya nanti seperti biasa, bisa juga pernyataan penelitian, thesis statement-nya, tujuannya ini untuk apa, penelitiannya apa, penelitian ini dibuat, atau outline yang paling gampang sih outline sebenarnya. Tapi overall ini kalau saya sih tertarik banget ini penelitian ini dalam konteks Indonesia. Si MCU ini kayak gitu. Itu keren banget Pak Dian sama Pak Iqbal, keren. Keprok. Mana keprok? Mana reaction keprok? Nah, oke. Nggak ada suara ya, nggak rame. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Dian? Nanti Bu Yuli sepertinya acaranya akan menarik nih. Kita kasih space waktu lebih lama untuk diskusi di kelas. Karena tadi tuh yang bicara dikit banget. Iya, ini nanti ngabuburit ya. Berapa tadi, Bang? Cuman 2 ya, Bang? Itu nanti ngabuburit. Cuman 2 ya, Bang ya? Ada acara ngabuburit ya. Main IIM. Iya, paling dosennya yang bicara. Mahasiswanya diem semua. Oh, mungkin nanti kita perlu memberikan stimulasi kepada mahasiswa supaya bisa berprestasi. Iya. Tajil nanti kalian. Oh iya, tajil lah ya supaya lebih tajil virtual nggak apa-apa. Iya. Kalau saya sih lebih prefer itu stimulusnya santet. Jadi kalau nggak jawab saya nanya apa, saya santet. Itu Pak Dian vaksin virtual. Oh iya. Oke, terima kasih. Pak Dian. Terima kasih Pak Dian dan juga Iqbal. Kita lanjut ke kelompok yang keempat tadi dengan Pak Asep ya, fasilitatornya. Baik, sekretarisnya siapa Pak Asep? Oh, ini sudah Farizan Nezar Fauzan. Oke. Pak Asep tolong di-unmute Pak Asep. Pak Asep. Udah capek ngomong, ulang lagi Pak Asep. Baik, mangga Pak Asep dan curhat dulu sedikit ini Pak Ferry, kita hanya baru outline saja, tapi saya menemukan sesuatu yang yang menarik di bawah. Pada saat ada satu mahasiswa mungkin ya yang bernama Nadia berkata, kita bisa ke atas kan, coba yang tadi subtopiknya di atas. Oh, ke bawah. Jadi kita rencananya mau bikin stereotype gender pada iklan sabun mandi. Nah, ini sebetulnya iklan sabun mandi itu sudah pernah diteliti oleh Watwin ya sebelumnya gitu. Nah, dari sini saya hanya ingin memantik rekan-rekan peserta, apakah mau nggak berbicara masalah outline yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry gitu. Dan muncul beberapa kata-kata dari awal yang kita usahakan dari sifatnya yang umum ke yang khusus. Tadi ini semua mungkin kata-katanya dari para peserta, tapi ada satu yang mungkin terhapus di sini,
yang menarik adalah pada saat iklan sabun mandi ini merujuk kepada iklan sabun Lifebuoy. Itu ikan sabun Lifebuoy ini pada saat kita berbicara ini awalnya saya dari figur perempuan langsing berkaki putih dan berkulit putih. Nah, berkulit putih kemudian saya akan kami sebetulnya saya memantik rekan-rekan ada nggak sih kutipannya gitu, maksudnya masukin ke Bu Atwin gitu tadi awalnya. Nah, tapi setelah itu ada satu rekan dari dari peserta namanya Nadia berkata, tapi iklan sabun Lifebuoy itu betul berbicara mengenai stereotip perempuan di mana perempuan itu tahu semua mengenai kondisi domestik di dalam rumah, terutama terutama masalah kebersihan anak gitu. Tapi dia tidak mention masalah smart mom namanya. Nah, di situ itu keren banget. Saya setuju untuk memasukkan itu di bawah. Pada saat akan memasukkan itu di bawah, kata saya merahin dulu nih, nanti simpan di bawah. Nah, udah aja 5, 4, 3, 2, 1, jeger aja langsung ke sini lagi. Karena kita tadi 15 menit juga sama nguplek stereotip gender teh ciga naon. Jadi kita ngejelasin muter balik lagi. Stereotip gender teh apa aja. Tadi kata Bu Nurul juga, dan banyak dari Bu Titin, dari Bu Hermin, dan Bu Nurul juga memberikan banyak arahan. Bagaimana kalau misalnya kita lebih fokuskan, tidak hanya berbicara stereotip gender. Awalnya kan yang kayak Pak Ferry maunya iklan pembersih lantai. Jangan kita coba lihat yang lain katanya. Akhirnya mereka lamanya dengan mencari di Google Classroom karena permasalahannya Google Classroom, Google Scholar. Karena permasalahannya pada saat melihat yang di Open Knowledge tadi sama. Kita ketemunya 0 juga. Iya. Nah, makanya pada saat itu muncul kita coba di sabun mandi. Awalnya sabun mandinya berbicara putih, berbicara perempuan berkaki putih, langsing itu berbicara looks, ya kan, otomatis penelitiannya Bu Akwarini banget gitu. Nah, saya ingin meminta ada nggak sih kutipan supaya masuk Bu Akwarini setelah kata-kata berkulit putih ini gitu. Satu kutipan yang memang bisa kita coba parafrasekan. Nah, dari situ muncul yang tadi yang disampaikan oleh Nadia. Menarik menurut saya ada satu bentuk stereotip yang di luar stereotip yang memang sebetulnya bisa kita explore lebih luas. Apalagi yang masalah smart woman gitu. Dan di situ juga di iklan sabun mandi ini juga memunculkan laki-laki bukan sebagai tipe stereotip gender. Dalam artian laki-laki pun ikut membantu dalam proses di ruang di ruang domestik. Jadi geser gendernya ya. Betul. Nah, di situ yang menarik. Cuma memantik teman-teman peserta yang lain untuk bisa ngomong karena kalau akhirnya saya yang ngetik kan terame gitu. Akhirnya, ayo gitu. Aduh, akhirnya ada 2 yang bicara dan hasilnya seperti ini Pak Ferry. Mangga mohon. Ini keren Pak si overview topiknya ini udah saya nggak tahu, saya bahagia aja ya. Ini mohon maaf saya bahagia sendiri. Yang pertama tidak muncul semua ini tidak muncul Tuhan, kemudian komunikasi budaya. Berarti saya sukses ya Bu Yuli ya Pak. Ya saya sukses ya ini memberikan ini ya. Jadi udah langsung ke data yang akan dianalisis. Jadi mohon yang pertama ini keren banget. Kelompoknya Pak Asep ini udah langsung menukik langsung bahwa ada problem masalah yang muncul di topik utama, yaitu iklan sabun mandi. Salah satu persoalan atau produk budaya yang justru mengekalkan ketimpangan gender adalah tayangan iklan televisi. Ini udah ngehook banget kalau menurut saya si kalimat ini udah langsung ngasih gambaran ada masalah ternyata di topik iklan sabun ini. Kemudian betul tadi kata Pak Asep, setelah kata iklan sabun mandi ini kan secara general ya, ini pendapat kita dari beberapa tayangan kita bisa narik kesimpulan bahwa figur perempuannya seperti ini. Nah, karena kita belum ahli, Bu Atwinnya yang ahli, betul setelah kalimat ini perlu ada tambahan biar kita kuat argumentasi kita. Kan ini baru argumentasi kita ya, yang belum jadi ahli, nanti betul bisa setelah kata berkulit putih titik, bisa menurut Akwarin ya, menurut Priyatna,
atau mengacu pada penelitian Priyatna tahun 2004 disebutkan bla 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 bla. Wah, itu keren banget. Itu udah overview topiknya udah kuat banget. Satu ngasih fenomena ditutup dengan penelitian dari ahli gitu. Baru ke bawahnya di sini betul yang tadi udah nyambung banget identifikasi gap permasalahannya fenomena saat ini. Walaupun begitu tidak selamanya perempuan itu berkontribusi signifikan pada stereotip gender di ruang domestik. Saat ini iklan-iklan juga menampilkan sosok laki-laki yang juga stereotip gendernya bergeser dibanding pada sebelumnya, misalnya kayak gitu. Itu fenomenanya tuh bisa ditampilkan. Nah, nanti bisa ditambahkan dengan riset-riset sebelumnya tentang iklan sabun mandi. Jika sebelumnya iklan sabun mandi seperti Bu Akbar ini itu fokusnya pada perempuan, ada identifikasi, ada gap penelitian, ada gap masalah yang belum terpecahkan. Bahwa ada sosok laki-laki yang muncul yang belum banyak diteliti. Itu di paragraf kedua. Wow, itu udah keren banget, ini udah kuat ini. Pondasi penelitiannya. Baru di paragraf ketiga, oleh karena itu tujuan penelitian ini akan membahas misalnya kalau mau diarahkannya ke yang laki-lakinya akan membahas soal laki-lakinya, misalnya seperti itu. Ini kalau saya sebut ini udah mulai sisi akademisinya udah mulai muncul nih. Nanti tinggal bukan mulai muncul, udah keren nih. Tinggal nanti ditambahkan di halaman terakhir terakhir ini ditutup dengan di paragraf pertama tadi yang Bu Atwin itu udah mantep Pak Asep. Ini keren banget ini Pak Asep sama Pak Reza dan teman-teman. Saya sih tertarik dengan ini penelitiannya. Kayak gitu Bu Agnes, Pak Asep. Baik, itu tadi umpan balik oleh narasumber kita. Keempat kelompok sudah mendapatkan umpan balik dari Pak Ferry. Baik, berarti ini tibalah kita sudah selesai ya pelatihan kita. Padahal sayang sekali ini Pak Ferry, apa yang kita diskusikan ini ibarat kata daging semua gitu ya, istilahnya. Itu. Tapi Bu Agnes, semua nggak ada lemak. Tapi tidak seperti yang di TikTok itu ya, yang matematika mudah bukan? Bukan. Bukan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, semoga nanti apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita pelajari di sini dapat bermanfaat ya semua baik oleh mahasiswa yang akan atau tengah melakukan penelitian, dan juga kami sebagai dosen-dosen itu bisa tercerahkan di sini ya. Kita bisa update ilmu. Baik, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Pak Ferry Fauzi Hermawan sebagai narasumber kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para fasilitator dari tiap kelompok. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada acara ini, dan terakhir terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan untuk berpartisipasi di pelatihan hari ini. Saya Agnes mewakili panitia pada hari ini mengucapkan selain terima kasih tadi juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, keterbatasan kami. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini benar-benar bermanfaat kepada kita, barokah ilmu kita semua, dan juga semoga kita tetap sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada keprok. Terima kasih semuanya. Pak Ferry, nanti jangan bosen ya diundang lagi. Saya yang lain yang belum isi evaluasi, silakan nanti langsung dapat sertifikat ya. Baik, silakan boleh leave Zoom duluan, mangga. Ya, atur nuhun Bapak Ibu. Pak Ferry, atur nuhun, nanti dikontak lagi ya. Terima kasih banyak Pak Ferry. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa kembali ya.